yang hari ini kembali bertemu dalam rangka perkuliahan Hukum dan Perundang-undangan Kesehatan. Baik, sesuai dengan rencana pembelajaran studi yang sudah saya informasikan di minggu lalu, pada hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama dengan tema yang sudah ditetapkan. Yang maju silakan presentasi kelompok 1. Ya. Nanti disampaikan presentasi kurang lebih 10-15 menit untuk penyampaiannya. Setelah itu kita buka forum diskusi bersama-sama. Kepada kelompok dipersilakan. Untuk kamera tetap standby, semuanya dalam kondisi on cam, ya. Dan wajahnya semuanya terlihat. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Ya baik, izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 dengan materi Hukum Kesehatan 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Jasmine Maharani. Saya Naila Musdalifah. Saya Nasif Pamungkas. Coba slide-nya diperbesar, bisa nggak? Oke, pencet yang mana ya Pak? Saya kurang tahu kalau di sini soalnya. Begitu. Iya, lanjut aja ya Pak. Oke, lanjut, silakan. Oke. Yang pertama di sini ada hukum kesehatan. Untuk definisinya, hukum kesehatan merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan. Secara umum, hukum kesehatan berperan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat, serta mengatur hubungan di antara mereka sesuai dengan norma dan etika profesi. Lalu di sini ada teori dari hukum kesehatan. Teori hukum kesehatan melibatkan beberapa teori dan prinsip yang berperan dalam mengatur dan pelaksanaan layanan kesehatan. Yang pertama ada teori hak pasien. Teori ini berfokus pada hak-hak yang dimiliki pasien dalam sistem kesehatan, seperti hak atas informasi, persetujuan, privasi, dan hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Lalu yang kedua, itu ada teori tanggung jawab profesional. Teori ini berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab tenaga kesehatan untuk bertindak sesuai standar profesi dan hukum, termasuk di dalamnya kode etik kedokteran dan hukum malpraktek. Lalu teori yang ketiga itu ada teori hukum perlindungan kesehatan. Teori ini berfokus menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman dan terjangkau. Ini termasuk hukum tentang perlindungan pasien dan regulasi terhadap fasilitas kesehatan. Lalu yang keempat, ada teori keadilan dalam hukum kesehatan. Teori ini berfokus pada menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam pemberian layanan kesehatan, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan tanpa diskriminasi. Lalu yang terakhir, itu ada teori persetujuan dan autonomi. Teori ini berfokus menekankan pentingnya persetujuan berdasarkan informasi dan hak pasien untuk membuat keputusan otonom terkait perawatan kesehatan mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila.
Baik, selanjutnya ada ciri-ciri dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari cabang hukum lainnya, terutama karena bersinggungan langsung dengan aspek medis, etika, dan hak-hak manusia dalam pelayanan kesehatan. Yang satu itu bersifat preventif dan kuratif. Hukum kesehatan mengatur tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif atau penyembuhan untuk melindungi masyarakat dari penyakit serta menjaga standar pelayanan kesehatan yang layak. Lalu yang kedua, mengatur hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis. Ini menjamin hak pasien seperti hak atas informasi dan privasi, serta menetapkan kewajiban tenaga kesehatan untuk memenuhi standar profesi dan etika. Lalu yang ketiga, berfokus pada keadilan dan aksesibilitas layanan kesehatan, yaitu menjaga agar layanan kesehatan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, sehingga ada keseimbangan dalam pemberian layanan. Lalu yang keempat, memiliki sanksi hukum yang tegas. Terdapat sanksi bagi pelanggaran seperti malpraktik medis atau pelanggaran etika yang bertujuan melindungi keselamatan dan hak pasien. Lalu yang kelima itu berbasis pada prinsip bioetika dan hak asasi manusia, yaitu mengacu pada prinsip bioetika seperti beneficence atau kebaikan dan no maleficence tidak merugikan dan menghormati otonomi pasien. Lalu yang keenam memiliki aspek administratif dan klinis. Hukum kesehatan melibatkan aturan administratif seperti perizinan fasilitas kesehatan, akreditasi rumah sakit, dan aturan klinis atau standar prosedur medis. Lalu yang terakhir ada fleksibel dan responsif terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Hukum kesehatan terus berkembang untuk menyesuaikan dengan inovasi medis seperti transplantasi organ, bioteknologi, dan pengobatan genetik. Boleh di next? Lalu di sini ada sifat dari hukum kesehatan. Kaidah hukum pada umumnya bersifat imperatif dan fakultatif. Kaidah hukum imperatif merupakan kaidah hukum a priori yang berarti harus ditaati. Sifatnya mengikat dan memaksa. Sedangkan kaidah hukum fakultatif apabila kaidah hukum a priori tidak mengikat atau dalam makna lain hanya sebagai pelengkap, hukum yang bersifat memaksa biasanya disertai dengan adanya sanksi berupa hukuman penjara, denda maupun hukuman administratif lainnya. Dengan adanya ketentuan sanksi yang terdapat pada hukum kesehatan bertujuan untuk memberikan pelindungan hukum terhadap mereka yang mendekati guna menjamin keselamatannya dan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa hukum kesehatan mempunyai sifat ganda, yaitu publik dan privat. Sifat hukum publik terlihat pada intervensi negara di bidang kesehatan yang dinilai bermanfaat karena membantu mencapai tujuan bersama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasyifa Mumtaz. Baik, hakikat hukum kesehatan. Hakikat hukum kesehatan adalah sebagai kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hakikat hukum kesehatan memiliki tujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara dan penerima layanan kesehatan. Ruang lingkupnya mengatur hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan. Memiliki objek yaitu perawatan kesehatan atau pelayanan kesehatan. Subjeknya terdiri dari pasien, tenaga kesehatan, dan institusi kesehatan. Memiliki asas yaitu kemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, manfaat bagi seluruh manusia dan kehidupan, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, peri kehidupan dan keseimbangan. Next. Kesimpulannya yaitu hukum kesehatan adalah ilmu yang mempertimbangkan bagaimana peraturan hukum ditegakkan atas hasil pelaksanaan tindakan medis atau kesehatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertindak sebagai tenaga medis, dan bagaimana tindakan hukum dilaksanakan untuk menjamin hal tersebut sebagai landasan dalam melakukan apa yang dapat dilakukan dan digunakan dalam dunia kesehatan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari pemaparan dari kelompok pertama tadi, silakan kalau ada yang mau bertanya ataupun memberi tanggapan apa yang sudah dipaparkan tentang hukum kesehatan, terutama hukum kesehatan yang ada di Indonesia. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, nanti saya yang bertanya. Saya tanya satu-satu sampai selesai jam mata kuliahnya, 30 orang. Atau sudah paham semua? Apa sih yang dimaksud dengan hukum? Apa yang dimaksud dengan kesehatan? Apa itu hukum kesehatan dalam apa namanya perundang-undangan kesehatan di Indonesia? Izin bertanya. Silakan diajukan ke kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Ratisana. Saya akan pertanyaannya, bagaimana peraturan malpraktek di Indonesia? Apakah sudah cukup baik dibandingkan negara lain? Apakah terdengar? Iya, terdengar. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Atau mau langsung dijawab boleh? Iya, sebentar, Pak. Oke, silakan waktu terus berjalan biar kita komunikatif. Kalau ada yang mau bertanya, diajukan. Kalau sudah ada jawaban, silakan langsung dijawab kelompok penyaji. Ya baik, izin menjawab ya, Raki. Tadi pertanyaannya, bagaimana peraturan malpraktik di Indonesia? Apakah sudah cukup baik dibanding dengan negara lain? Peraturan mengenai malpraktik di Indonesia ini sudah ada, tetapi masih bisa ditingkatkan jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang memiliki sistem
hukum lebih ketat dan rinci. Di Indonesia, kasus malpraktik ini biasanya diatur melalui Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta lembaga seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Terus juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, mereka itu memiliki sistem asuransi khusus dan pengadilan sipil yang menangani klaim malpraktik. Jadinya lebih mudah nih bagi pasien yang ada di sana untuk mendapatkan kompensasi. Terus mereka juga punya regulasi yang lebih ketat dalam hal kualitas dan keamanan layanan medis. Tapi Indonesia juga punya perbaikan buat regulasi malpraktiknya, tapi untuk ruang dan peningkatannya itu masih kurang pengawasan dan perlindungan. Ya, seperti itu, Ratih. Apa sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Yang bertanya jawabannya cukup jelas sekali ya, bahwa undang-undang tentang malpraktik itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan juga dituangkan ataupun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya tentang kesehatan. Di situ juga mengatur tentang ketentuan pidana malpraktik. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kalau masih ada yang bertanya, saya mau bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan malpraktik? Kita sering mendengar, ya, sering kita ucapkan, apa sih malpraktik? Ya, Syahda Lutfia, silakan dijelaskan apa itu malpraktik. Malpraktik adalah istilah yang sering kita dengar terutama dalam konteks pelayanan kesehatan. Malpraktik adalah tindakan atau kelalaian profesional yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien. Nanti kalau jawab ujian bisa seperti itu ya? Bisa nggak? Tanpa melihat di Google, tanpa melihat di ChatGPT ataupun lain sebagainya. Secara konsep, secara konteks itu mungkin yang dibaca di referensi, ya. Jadi eh, ada hal-hal yang diperhatikan, poin-poin dalam malpraktik. Malpraktik itu objeknya adalah tenaga kesehatan, ya, yang melakukan tindakan ataupun pelayanan kesehatan kepada pasien. Sengaja, iya, itu bisa dikategorikan sebagai satu tindakan malpraktik, ya, ataupun lalai, istilahnya. Lalai, ketidaksengajaan, ya, itu bisa saja terjadi, yang mengakibatkan pasien itu mengalami cacat ataupun meninggal dunia, seperti itu. Nah, pihak korban dalam hal ini pasien ataupun keluarga pasien bisa melakukan tuntutan ataupun ganti rugi terhadap pihak yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian tersebut, ya. Dalam hal di luar negeri, bagaimana peraturannya seperti yang dikemukakan oleh teman kita tadi, di Indonesia pun juga sudah ada bahwa setiap tenaga kesehatan ataupun tenaga medis dalam hal ini sangat dianjurkan dan untuk di cover dengan apa namanya asuransi, ya, asuransi tenaga medis. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan itu akan ditanggung oleh pihak asuransi dalam proses apa namanya ganti tuntut rugi, ya, jika terjadinya kategori satu tindakan malpraktek dalam pelayanan medis. Oke, semua udah paham ya apa yang dimaksud dengan malpraktik, ya. Intinya bahwa malpraktik itu adalah melakukan satu tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur, ya, baik itu sengaja maupun lalai, yang mengakibatkan kecacatan ataupun meninggal dunia bagi pasien. Oke, next, silakan. Ada lagi yang mau bertanya?
tentang hukum kesehatan, kita berbicara tentang teori-teori singkatnya saja dulu, ya. Ya, Asmi mau bertanya, silakan Mi. Nama saya Adit. Mau bertanya, jadi kan kalau kita sebelum kita buat obat vaksin, kita sudah tahu nih tentang hukum untuk membuat obat vaksin. Nah, pertanyaannya itu bagaimana hukum mengatur penggunaan obat dalam situasi darurat kesehatan? Suaranya di saya kurang jelas. Nggak tahu kalau di teman-teman yang lain cukup jelas nggak pertanyaan dari Asmi? Kurang jelas, Pak. Kayak Kurang, bergelombang. Pak. Ya, Boleh diulang lagi, Agung? Pertanyaannya, Agung? Oke, Pak izin Pak pakai GPS-nya Irjan. ya boleh itu. Pertanyaannya itu, jadi kan kalau kita mau membuat obat atau vaksin itu kan kita juga harus tahu nih tentang hukum untuk membuat obat dan vaksin tersebut. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengatur penggunaan obat dan vaksin dalam situasi darurat kesehatan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa ada lagi teman-teman yang Bisa ingin dipahami? bertanya? Bisa, Pak. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ernastia Ningrum. Tadi kan dijelasin malpraktik itu apa ya? Sekarang saya penasaran, apa aja sanksi hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan. Mau dijawab? Sambil menunggu teman kelompok satu untuk menyiapkan jawabannya, perlu diperhatikan tadi ditampilkan di dalam materi PowerPoint-nya. Ini Pak, materi PowerPoint-nya udah di-share ke semua teman-teman. Teman-teman sudah dapat? Sudah, Pak. Semua kelompok sudah dapat ya? Sudah, Oke, Pak. artinya sudah dibaca dan dipahami. Jadi kita kembali kepada hakikat hukum kesehatan itu sendiri, ya, bahwa hakikat dari hukum kesehatan itu adalah memberikan satu perlindungan, ya, memberikan perlindungan hukum tentunya kepada siapa, ya, yang pasti yang pertama kepada pasien, ya, dalam bidang pelayanan itu adalah kepada pasien dan pihak terkait. Pihak terkait itu adalah tenaga medis sebagai pelaksana pemberi jasa layanan kesehatan, ya, dua-duanya mendapat satu perlindungan hukum, ya. Contoh, coba bayangkan seorang dokter untuk melakukan operasi. Yang namanya operasi itu biasanya kan membelah kulit, ya, membelah kulit yang mengakibatkan luka. Ya, kalau secara umum itu adalah tindakan kekerasan, ya, tindakan kekerasan yang mengakibatkan satu luka. Itu kalau tidak dijamin hukum, kepastian hukum bagi tenaga medis, ya semua tenaga medis pasti akan kena sanksi. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya hukum kesehatan itu secara hakikat memberikan kepastian hukum bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan diberikan kewenangan, ya, untuk melakukan pelayanan medis, ya. Tentu mungkin yang bersifat operasi, ya, dan lain sebagainya.
Silakan, kelompok 1. Tadi ada 2 pertanyaan. Ya, baik, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Agung ya, Pak. Hukum mengatur penggunaan obat dan vaksin dalam situasi darurat itu memiliki beberapa mekanisme. Yang pertama itu melalui peraturan khusus dari pemerintah. Jadi pemerintah dapat mengeluarkan peraturan khusus yang mempercepat proses persetujuan obat dan vaksin seperti izin penggunaan darurat. Lalu yang kedua itu melalui BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi BPOM ini memiliki wewenang untuk mengesahkan penggunaan obat dan vaksin yang belum sepenuhnya melalui proses normal dalam keadaan darurat. Apakah sudah cukup jelas, Agung? Agung, gimana Agung? Ada ujungnya nggak? Ini terkait dengan obat dan vaksin ya. Penggunaannya itu secara bagaimana? Siapa yang mengelola dan siapa yang mengatur? Memang sudah terjawab, Pak. Ya, arahnya mungkin lebih ke pada waktu kejadian di ini ya, COVID-19. Bagaimana pengelolaan obat dan vaksin di apa di era tersebut atau di masa bencana tersebut. Cukup jelas ya yang disampaikan jawaban dari kelompok penyaji tadi. Ya, tetap dalam pengawasan dan adanya regulasi dari kesehatan ya dan juga Badan Pengelolaan Obat dan Makanan. Semua obat maupun vaksin sebelum itu dikeluarkan itu harus melalui proses pengawasan ya. Setelah dilakukan pengawasan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan komposisinya baru itu diedarkan atau dipasarkan. Next, pertanyaan yang kedua. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Erna. Sanksi hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik itu ada beberapa. Yang pertamanya ada pidana penjara. Ada menurut KUHP pelaku malpraktik yang menyebabkan kematian dapat dijerat pasal 359 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurung maksimal 1 tahun. Yang kedua ada pidana denda. Sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik juga berupa pidana denda. Yang ketiga ada tindakan disiplin, yaitu Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada dokter yang terbukti melakukan kelalaian. Lalu selanjutnya ada ganti rugi. Korban atau keluarga korban dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan malpraktik. Yang terakhir itu ada dengan mencabut izin, tenaga medis yang melakukan malpraktik dapat dikenakan sanksi dengan pencabutan izin. Apakah sudah jelas, Erna? Sudah, Nasyifa. Terima kasih. Ya, oke, teman-teman yang lain juga sudah jelas ya apa saja sanksi dari malpraktik itu sendiri. Ya, terlepas dari itu semua perlu dilakukan satu proses investigasi atau identifikasi satu masalah. Ya, tidak semua tindakan medis itu adalah malpraktik. Ya, ini perlu kajian, suatu penelitian dan investigasi terhadap kebenarannya. Ya, dilakukan satu proses penelitian, investigasi secara mendalam. Ya, pada dasarnya tidak semua tenaga medis itu tindakan malpraktik karena itu terikat pada satu sumpah ya sumpah tenaga kesehatan ya memberikan pertolongan ya terputus suara saya masih kedengaran. Masih, Pak. Oke, baik kita lanjutkan kembali ya pada dasarnya tidak semua tenaga medis itu prinsipnya ya itu tadi yang saya bilang tadi secara hakikat yaitu dalam melakukan satu tindakan medis
itu memberikan perlindungan hukum pada pasien maupun tenaga medis. Sebagai tenaga medis itu diberikan jaminan kepastian hukum setiap tindakan yang dilakukan untuk penyelamatan, untuk menolong manusia itu diberikan kepastian hukum. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dilakukan operasi, amputasi, ya dan lain sebagainya. Ya, kalau dilihat dari secara umum itu merupakan satu tindakan kekerasan. Ya, tetapi dengan tujuan untuk menolong, membantu, ya penyelamatan pasien itu dibenarkan secara hukum. Tentu ada beberapa sanksi yang bisa terjadi pada tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ataupun telah dinyatakan satu kegiatan ataupun melakukan satu pelanggaran malpraktik. Ya, untuk itu harus ada benar-benar pasti apakah kegiatan ataupun tindakan pelayanan medis itu termasuk kategori malpraktik atau tidak, ditinjau dari segi administrasi maupun non administrasi. Ya, salah satu dari sisi administrasi, semua tenaga kesehatan, ya tenaga medis itu wajib memiliki surat tanda registrasi, ya dan atau surat izin praktek. Ya, tenaga medis, tenaga dokter, ya tenaga farmasi, tenaga laboratorium, tenaga radiologi, ya sebelum melakukan pelayanan medis atau pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktek. Itu dari segi administrasi. Ya, apabila tidak memiliki tersebut, ya apabila terjadi satu tuntutan hukum, ya posisi tenaga kesehatan tentu tidak kuat. Ya, kenapa dibutuhkan SIP? Karena SIP itu adalah satu kewenangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan setelah melalui uji kompetensi yang bersangkutan dianggap layak untuk memberikan pelayanan kesehatan. Demikian tambahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rangga, cukup mengerti tentang bahasan ataupun diskusi kita pada siang hari ini? Aku Pak, aku paham. Ya, oke. Gali, Pak. ada pertanyaan? Ada Pak. Izin bertanya nih Yasmin, tadi kan ada tuh di PPT tentang ciri-ciri hukum kesehatan. Nah, bagaimana ciri-ciri tersebut membedakan hukum kesehatan dengan bidang hukum lainnya ya? Kasih. Ya, silakan dijawab. Mungkin bisa langsung dijawab nih. Bagaimana membedakan ciri-ciri hukum dengan bidang hukum yang lainnya? Pak, saya izin bertanya. Saya izin Oke, bertanya tentang Luffy. tentang peraturan telemedicine. Kan di Indonesia tuh sudah banyak ya telemedicine dari aplikasi gitu-gitu. Untuk peraturan hukumnya tuh gimana, dan terus dari pihak kesehatannya itu aplikasi apa aja sih untuk masyarakat tuh bisa berkomunikasi secara online oleh dokter, seperti itu yang saya. Ya, silakan langsung dijawab. Pertanyaannya menarik ya, cukup tren ya persoalannya apalagi yang telemedicine sekarang banyak sekali ya kita melalui aplikasi sosial media ya. Ditinjau dari hukum kesehatan seperti apa itu? Silakan.
Ya, dibantu. Kan ada 3 orang tadi. Silakan dibantu teman-teman kelompoknya. Baik, Pak. Maaf, Vivi, tadi pertanyaannya itu eh, ada hukum untuk aplikasi sosial media kesehatan atau em, apa ya, aplikasi medsos dari pandangan hukum kesehatan. Yang mana pertanyaannya, Vivi? Pertanyaan aku tuh mengenai peraturan telemedicine pada hukum kesehatan dan apa aja sih aplikasinya yang ada di Indonesia yang dari Kemenkes tuh apa yang dianjurkan agar kita bisa konsul secara online seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Vivi suka kontak dengan Aludok atau teman-teman yang Udah lain? pernah. Sudah pernah, ya. Itu salah satu aplikasi dari telemedicine, ya. Banyak sekali aplikasi ataupun vendor-vendor telemedicine dalam memberikan pelayanan kesehatan. Oke, mungkin mau dijawab dulu, Yasmin and friend. Oke, friendnya Yasmin. Friendnya Yasmin ada 2 tadi. Siapa lagi tuh yang 2? Tadi saya nggak menyimak 2 orang tersebut. Friendnya Rangga dan Romeo kali ya? Bukan, Pak. Naila Oh, dan bukan. Nasya. Iya, Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Gali ya. Untuk tadi Oke. pertanyaannya, apa yang membedakan ciri-ciri hukum kesehatan dengan hukum lainnya? Itu kan, Gali? Betul. Izin menjawab ya. Jadi, hukum kesehatan itu memiliki karakteristik yang membedakan dari bidang hukum lainnya karena cakupannya yang spesifik di bidang sektor kesehatan. Nah, yang membedakan ciri-cirinya itu ada, yang pertama itu ada berfokus pada kesehatan masyarakat. Hukum kesehatan itu dikhususin untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pelindungan pasien, tenaga medis, dan institusi kesehatan. Fokus utamanya itu memastikan kualitas layanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien. Lalu yang kedua itu mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan pasien. Di dalam hukum kesehatan, ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan apoteker, serta hak dan kewajiban pasien. Hak pasien itu termasuk untuk mendapatkan informasi yang jelas dan hak untuk diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Lalu yang ketiga itu memiliki unsur etika medis. Berbeda dengan hukum lainnya,
Yang umumnya lebih kaku, hukum kesehatan seringkali dipengaruhi oleh kode etik medis yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan harus bertindak secara profesional dan beretika, seperti menjaga kerahasiaan pasien dan melakukan tindakan medis dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Lalu yang keempat itu ada bersifat multidisiplin. Hukum kesehatan itu tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan ilmu kedokteran, farmasi, manajemen rumah sakit, dan bahkan ilmu sosial. Hal ini karena regulasi dalam bidang kesehatan harus mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Lalu yang kelima itu melibatkan pemerintah dan lembaga khusus. Dalam penerapannya, hukum kesehatan seringkali melibatkan pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan lembaga khusus seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan MKDKI. Lembaga-lembaga ini bertugas mengawasi standar kesehatan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Lalu yang keenam itu ada terkait dengan risiko dan keselamatan publik. Hukum kesehatan sangat memperhatikan aspek keamanan karena kesalahan atau kelalaian dalam sektor ini bisa berdampak langsung pada keselamatan nyawa. Karena itu, standar dan prosedur dalam hukum kesehatan biasanya ketat dan menghindari risiko terhadap publik. Lalu yang terakhir itu ada terdapat aspek pidana, perdata, dan administratif. Hukum kesehatan ini melibatkan ketiga aspek hukum tersebut. Ada sanksi pidana untuk kasus seperti malpraktik berat, aspek perdata untuk kasus kompensasi, dan aspek administratif untuk pelanggaran prosedur atau etik. Bagaimana Gali? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, terima kasih Yasmin. Ya, panjang Sama-sama. lebar ya disampaikan oleh Jasmine and Friend, ya luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dari 30 orang ini bisa menangkap intisari dari yang disampaikan oleh Yasmin. Ya, bisa semua menangkap nih apa yang disampaikan oleh Yasmin tadi. Apa yang apa namanya hukum kesehatan itu dibandingkan dengan bidang hukum yang lainnya. Apa yang membedakannya? Bisa menangkap yang disampaikan oleh Yasmin and Friend. Saya mau dengar coba Sandy nih, sahabatnya SpongeBob. Apa yang intinya? Intinya yang ditangkap dari yang disampaikan oleh Yasmin. Mic-nya belum dinyalakan, Sandy. Silakan. Kita bebas berbicara. Sandy, mendengarkan saya? Suara saya kedengaran nggak, Sandy? Izin Pak, tadi belum kebuka Pak. Ya, apanya yang belum kebuka? Auranya atau suaranya? Tadi mic-nya Pak. Oh, Kirain lagi. sudah kebuka Pak. Nah, ya, saya harapkan teman-teman, ya silakan. Karena kespesifikan di sektor kesehatannya memiliki perbedaan. Yang pertama itu berfokus pada kesehatan masyarakat Pak. Oke, Mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan pasien. oke. Memiliki unsur etika medis. Keren. Bersifat multidisiplin. Oke. Dan melibatkan pemerintah dan lembaga khusus Pak. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Sandy, sahabat SpongeBob. Mutiara, apa yang dapat disimpulkan dari jawaban Yasmin tadi? Kalau yang ini saya pokoknya membedakannya itu karena dia lebih fokusnya pada kesehatan masyarakat, terus dia juga mengatur mengenai hak-hak terus juga kewajiban dari si pasiennya gitu sih Pak. Terus Oke. kayak gitu. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa. Ada nyangkutnya ya yang disampaikan oleh Yasmin tadi.
Kalau Nurul Sofi, apa yang Nurul Sofi bisa simpulkan dari yang disampaikan oleh Yasmin? Hmm, Nurul Sofi, ya Pak. suaranya berdengung. Mau konser nih kayaknya nih. Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Iya Pak, udah jelas Pak? Ya, jelas. Oke, Ya, lanjut. jadi yang setangkap saya itu yang pertama itu kayak memiliki unsur etika medis gitu Pak. Maksudnya tenaga kesehatan tuh harus bertindak secara profesional dalam beretika atau dalam melakukan tindakan medis. Terus harus bersifat multidisiplin, sama apa ya Pak? Kayak hukum kesehatan itu sangat memperhatikan aspek keamanan Pak. Jadi dalam hukum itu kesehatan biasanya ketat dalam menghindari resiko terhadap publik. Jadi kita benar-benar harus mengutamakan keselamatan sih Pak. Oke, baik. Mungkin itu aja Pak. Ya, jangan itu aja, lebih juga nggak apa-apa. Ya, terhadap Baru pengetahuan harus seluas-luasnya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan fokus tadi pertanyaan dengan teman kita tadi, apa yang membedakan hukum kesehatan dengan bidang hukum yang lainnya? Kita berbicara tentang kesehatan, berarti fokusnya itu adalah bidang kesehatan. Contoh misalnya hukum warisan, apakah di dalam hukum warisan itu membahas tentang kesehatan? Ya, misalnya apalagi nih hukum pertanahan, ya, apakah di hukum pertanahan itu membahas tentang hukum warisan ataupun hukum kesehatan, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hukum kesehatan itu yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, ya. Kalau tadi kesehatan masyarakat, ya, ini kita lebih memfokuskan pada aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan apa namanya dengan pelayanan kesehatan. Di samping itu juga hukum kesehatan itu mengatur mengatur hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan, ya. Jadi mengatur hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis, mengatur hubungan hukum antara medis dengan tenaga tenaga pasien, dengan pasien, ya, sebaliknya seperti itu. Simpel saja kita menyimpulkan dari yang disampaikan panjang lebar itu bonus, ya, luar biasa dari Yasmin Enpren menyampaikannya sebagai pengetahuan kita semua. Baik, saya anggap teman-teman menyimak semua dan memperhatikan apa yang saya sampaikan dan saya tanya kembali dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima materi kita pada siang hari ini. Pertanyaan yang kedua ya, belum dijawab ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan Vivi. Terkait hukum telemedis di Indonesia itu sudah mengeluarkan. Jadi ada beberapa regulasi yang terkait dengan telemedis ini. Yang pertama itu ada dari Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedis antar fasilitas pelayanan kesehatan. Yaitu aturan ini mengatur bagaimana telemedis dapat dilakukan antara fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik, dan termasuk di dalamnya adalah transfer data kesehatan pasien, konsultasi medis, dan rekomendasi pengobatan. Terus ada juga dari Permenkes nomor 21 tahun 2020 tentang layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam masa pandemi COVID-19. Peraturan ini memungkinkan tenaga medis untuk melakukan layanan telemedicine kepada pasien secara langsung, bukan hanya antar fasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan dan meminimalkan resiko penularan COVID-19. Yang ketiga itu ada dari Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 2019 tahun 2004. UU ini menegaskan bahwa praktik kedokteran harus dilakukan dengan prinsip profesional dan menjaga etika yang berlaku juga dalam konteks telemedis.
Yang terakhir itu ada dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Telemedis ini juga harus mengikuti regulasi yang melindungi data pribadi pasien, terutama karena data kesehatan dianggap sebagai data sensitif. Semua informasi medis yang dikumpulkan dan disimpan melalui platform telemedis harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Izin menambahkan juga ya Pak, terkait aplikasi telemedicine ini juga sudah ditemukan di beberapa Indonesia. Salah satunya yang disebutkan oleh Bapak tadi seperti Halodoc itu aplikasi juga menyediakan konsultasi dengan dokter melalui chat, video call, atau voice call. Lalu yang kedua itu juga ada aplikasi namanya Halo Dokter. Aplikasi ini juga menawarkan konsultasi dengan dokter umum dan spesialis itu melalui chat. Lalu yang ketiga ada Klik Dokter juga. Ini menyediakan layanan konsultasi online dengan berbagai dokter spesialis. Lalu ada aplikasi Sehatku juga, ada aplikasi YesDoc, dan yang terakhir itu ada Good Doctor. Jadi Good Doctor ini aplikasi yang bekerja sama dengan Grab untuk menyediakan layanan konsultasi kesehatan seperti pembelian obat, layanan kesehatan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian jawaban dari kelompok 1. Apakah sudah cukup jelas? Vivi? Ya, terkait dengan hukum kesehatan, salah satu contoh produknya tadi tentang yang lagi tren adalah di era 2020 ya, dengan adanya COVID ya, telemedicine ini sangat efektif dalam mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19 ya, di mana konsumen ataupun pasien tidak perlu datang ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan secara langsung ya, yang tidak emergensi. Nah, perlu teman-teman semua pahami dan pelajari ya, dari pertanyaan ini kita disuruh belajar sama Yasmin and Friend ya, tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Itu tentang mengatur tentang penyelenggaraan telemedicine yang ada di Indonesia. Teman-teman harus baca ya. Kalau misalnya saya menjelaskan hanya mendengarkan itu satu arah. Ya, ini tugas individu semuanya. Silakan searching di berbagai referensi ya, klik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine. Baca ya, pelajari apa-apa saja yang termuat di dalam Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tersebut ya. Di situ salah satunya tetap mencantumkan walaupun sifatnya elektronik ya, di dunia maya, tenaga medis ya ataupun tenaga kesehatan tetap berizin ya di fasilitas kayak pelayanan kesehatan melalui telemedicine. Semuanya baca ya, nanti minggu depan saya akan tanya apa sih isi yang ada di Permenkes nomor 20 tahun 2019 ya. Apa saja yang diatur di dalam Permenkes tersebut. Dan yang kedua ya, aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan telemedicine tadi salah satunya disebutkan oleh kelompok 1, banyak sekali ya contohnya. Ya, yang paling tren itu Halodoc, Good Doctor, Klik Dokter ya, dan lain sebagainya yang dok seperti itu ya, yang berkaitan dengan telemedicine, banyak sekali aplikasinya. Itu untuk memudahkan ya, di era digital teknologi serba canggih ya, semuanya mengakses pelayanan kesehatan itu secara online ya, tidak perlu secara fisik datang ke rumah sakit, mungkin karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Kalau untuk kuota ya mau tidak mau harus punya kuota ya, ataupun biaya seperti itu ya. Ini adalah bentuk tren pelayanan di bidang kesehatan. Tapi yang namanya kalau operasi tidak bisa online ya, tetap harus datang ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan ya secara elektif, terjadwal, dilakukan satu proses tindakan medis secara sesuai dengan prosedur. Oke, semua sudah terjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain.
Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 atas presentasinya yang luar biasa. Ya. Saya harapkan pertemuan minggu depan itu lebih menarik lagi dengan topik yang sama tapi subtopik yang sedikit-sedikit berbeda tentang hukum kesehatan. Ya, secara prinsip tadi sudah dijelaskan apa itu hukum, apa itu kesehatan, apa itu ciri-cirinya, ya sifat hukum itu seperti apa. Nah, itu tadi mungkin teman-teman tidak menggali secara detail kenapa sih hukum kesehatan itu bersifat imperatif, kenapa itu bersifat fakultatif, ya seperti itu. Contohnya seperti apa? Seperti itu ya. Kalau a priori imperatif itu a priori harus ditaati, ya mau tidak mau, ya. Jadi hukum perundang-undangan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersifat imperatif, artinya itu harus ditaati priori. Tapi kalau bersifat fakultatif dia tidak mengikat, hanya melengkapi. Ya. Contoh yang bersifat yang harus ditaati di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, ini juga teman-teman harus ini Undang-Undang tentang Kesehatan yang terbaru ya Nomor 17 Tahun 2023 itu harus dibaca di luar kepala, dipahami. Seperti itu. Kita ambil contoh saja tentang apa namanya sifat hukum yang bersifat imperatif, a priori harus ditaati. Ya, contoh misalnya pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, direktur atau kepala klinik ataupun kepala puskesmas ya ataupun tenaga medis yang melakukan tindakan ataupun praktik pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan ya secara sengaja ya tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam gawat darurat itu akan dikenakan denda ataupun pidana ya di situ dijelaskan paling lama 2 tahun ya untuk penjara. Denda itu sebesar 200 kalau tidak salah sekitar kurang lebih 200 juta. Ya artinya itu harus ditaati. Ya bersifat mengikat. Itu terkait dengan sifat hukum yang bersifat imperatif atau a priori ya harus ditaati. Sama misalnya surat edaran dari rektor ya bahwa pada bulan Oktober tanggal sekian untuk dilakukannya kegiatan proses pembelajaran mahasiswa ya itu bersifat a priori atau imperatif harus ditaati. Dosen harus mentaati jadwal mengajarnya, mahasiswa harus mentaati jadwal kuliah yang sudah diberikan yaitu bersifat imperatif yang artinya harus ditaati. Ya, kalau bersifat fakultatif tidak mengikat, artinya hanya melengkapi. Ya, mahasiswa bisa belajar melalui online atau melalui offline, melengkapi. Itu bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa. Ya, oke, di sini cukup jelas. Masih ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum ditutup, kita ambil gambar bersama-sama sebagai absensi kita pada pertemuan siang hari ini. Silakan Ketua Kelas Gabungan Ya, untuk Pak. mengambil gambar sebagai absensi. Oke, teman-teman, untuk on cam ya. Pada saat on cam wajahnya berseri-seri, cerah ceria. Pada saat diskusi ada yang ngantuk, sayu, sendu. Oke, beban Saya, pikirannya ya. banyak banget. Oke, semua udah selesai, Yasmin? Ya, itu Pak. 1, Oke. 2, 3. Ya. Lagi satu lagi. Tahan. Tahan, 1, tahan ya, 2, jangan sampai 3. keluar angin nahannya. Oke, sudah Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Yasmin. Nanti diinfo ke WA ya, di japri ke saya untuk sebagai absensi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua pada pertemuan kita siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan untuk diskusi kelompok kedua. Dipersiapkan secara baik ya
hari ini luar biasa kelompok 1, dan kelompok 2 harus lebih luar biasa dari yang sudah kita jalani hari ini. Baik, saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin lab ya. Iya Pak. Iya, Pak.